pembelajaran tematik. Kali ini kita masih meneruskan pembelajaran di buku tematik 4E pada subtema 2, Pahlawanku, Kebanggaanku. Sedangkan materi yang akan kita bahas adalah kerajaan Islam yang ada di Indonesia serta makna hubungan simbol dan sila Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak video pembelajarannya bersama-sama ya. Cekidot. Teman-teman, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membahas salah satu kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Tahukah kalian bagaimanakah sejarah masuknya Islam di Nusantara? Apa saja kerajaan yang bercorak Islam? Agama Islam masuk ke Indonesia pada awalnya melalui kegiatan perdagangan. Para pedagang itu berasal dari Persia, Gujarat, Arab, dan Mesir. Cara penyiaran agama Islam melalui perdagangan, perkawinan, kunjungan guru agama ke desa-desa, dan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Masuknya ajaran Islam melahirkan kerajaan-kerajaan Islam atau disebut kesultanan. Berikut ini kesultanan-kesultanan di Nusantara. A. Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Letaknya di Lok Sumawe, tepatnya di Sungai Pasai, Kabupaten Aceh Utara. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Samudra Pasai adalah Sultan Malik At-Tahir II. B. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di tepi Selat Malaka yang beribu kota di Kutaraja, sekarang Banda Aceh, Kabupaten Pidi. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 Masehi. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. C. Kesultanan Demak. Letaknya di Bintoro dekat muara Sungai Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 sampai 1518. Kesultanan Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. D. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan Sultan Banten yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Banten semakin maju. E. Kesultanan Ternate Tidore. Kesultanan Ternate Tidore terletak di Kepulauan Maluku Utara. Sultan Baabullah memerintah tahun 1570 sampai 1583 dan berhasil memajukan Kesultanan Ternate. Sedangkan pendiri kerajaan Tidore adalah Sultan Nuku. F. Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa dan Talo merupakan kerajaan kembar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kesultanan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja yang sangat gigih dalam melawan penjajah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan? Hal ini merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan atau padi dan sandang atau kapas. Simbol ini bermakna tercukupinya kebutuhan hidup rakyat Indonesia secara adil, karena setiap rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. B.
B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. C. Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. D. Mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. E. Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa. Teman-teman, kita perlu memahami sejarah perjuangan para pahlawan bangsa. Upaya ini dimaksudkan agar kita bisa memetik nilai-nilai juang yang patut diteladani. Berikut penggolongan pahlawan berdasarkan periode perjuangannya. A. Pahlawan perjuangan kemerdekaan. Para pahlawan perjuangan kemerdekaan berjuang melawan penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris. Pahlawan perjuangan kemerdekaan diantaranya Cut Nyak Dien dari Aceh, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan Kapitan Patimura dari Maluku. B. Pahlawan pergerakan nasional. Para pahlawan pergerakan nasional berjuang dengan menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional muncul setelah berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Beberapa pahlawan pergerakan nasional Indonesia antara lain R.A. Kartini, Dr. Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara. C. Pahlawan kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Perjuangan yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pahlawan kemerdekaan nasional diantaranya Dr. Muwardi, Dr. Saharjo SH, dan Robert Walter. D. Pahlawan proklamasi kemerdekaan. Pahlawan proklamasi kemerdekaan berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan dan dukungan pejuang lain, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua pahlawan proklamator tersebut kemudian diangkat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas ya. Tugas yang pertama, kalian kerjakan latihan yang ada di layar. Soalnya ditulis lagi di buku tulis ya teman-teman. Sedangkan tugas yang kedua adalah membuat video singkat yang berisi penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.